keresahan masyarakat. Ya mungkin keresahan bukan masyarakat sih ya. Masih sebenarnya Wota nggak akan selesai ini ya. Mereka ditampilin member di Terima-terima YouTube, aja ya. terima-terima aja, senyum-senyum aja. Oh iya, cantik, iya bagus, gitu-gitu aja sih. Tapi Iya kan sih. akhirnya kalau orang-orang yang dari awal suka JKT karena perform nyanyinya atau dance-nya, walaupun dibilang idol group setengah mateng gitu kan, tapi ya itu yang menggerakkan kita untuk teriak-teriak nyanyi juga gitu kan. Dibandingin konten-konten yang ngobrol sama kepala kuda kan gue bingung gitu kan, apa Iya, benar. esensinya gitu. Ya, kembali lagi di Ngobrol Sejenak Panedi. Hari ini mau ngapain kita? Hari ini masih sama dengan hari ini. Ya, jadi kan pemerintah udah disuruh ini nih, kerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Gimana nih selama work from home nih? Ya, lu di rumah gimana? Kok ketawa? Sedih bro. Sedih kenapa sedih? Gua nggak bisa kerja di rumah, gua harus Kenapa emang? tetap Tetap ke kantor. ke kantor. Karena kantor tuh butuh lu kan. Iya. Kalau nggak ada lu nggak bisa beroperasi tuh kantor. Benar sekali. Ya itu. Nah, ngomong-ngomong di rumah nih bro. Kalau di rumah gini kan berarti nggak ada kegiatan dong kan di luar-luar, nggak ada perkumpulan kan? Oh iya, jelas lagi social distancing nih. Ya, berarti JKT48 Theater tutup sementara. Apakah lu kangen sama Ayana gitu? Kok jadi Ayana sih? Jelas lah. Waduh, kangen gitu sama Briel? Oh ya jelas. Tapi untungnya kemarin kita udah nonton tuh sebelum teater ditutup. Kita udah nonton dan kebetulan juga ada Briel juga. Jadi ya sedikit mengobati rasa rindu lah. Oke. Ya, kalau Pan ID sendiri sih ya walaupun di ada social distancing, social experience bukan. Kita tetap bikin konten kan ya. Tetap bikin konten untuk menyapa penggemar. Jadi tema kali ini ringan lah daripada tema sebelumnya. Apa tuh? Idol group JKT48 itu sekarang kayak gimana? Itu tema yang akan kita angkat. Jadi gimana? Tapi sebelum lebih jauh nih, kita harus tahu dulu nih arti idol group itu apa. Jadi apa bro? Kita cari di sumber yang luar biasa. Ternyata tidak ada. Adanya idola Jepang. Siapa orang yang pengen nulis pengertian dari idol group? Kita harus cari di sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bro. Dari idola Jepang lah. Ya. Jadi kita nggak menemukan arti dari idol group ya. Ya tapi di Wikipedia. Ada sih di Kompasiana. Kompasiana tuh apa ya? Dia portal berita itu. Yang nulis kan penulis. Ya iya sama Wikipedia juga yang nulis penulis. Oh, iya. Ya udahlah. Oke, jadi apa nih idol tersendiri artinya nih? Karena emang sih di Indonesia kayaknya idol group tuh baru JKT48 doang kan. Sisanya kan girl band, boy band, penyanyi solo, duo, trio gitu kan. Baru idol group tuh JKT doang kan di Indonesia. Iya. Makanya. Berarti dari kata Jepang ibaratnya mengusung. Iya. Ya udah arti tersendirinya apa nih? Bacain silakan. Idola di Jepang. Bahasa Jepangnya aidoru. Adalah artis terkenal yang dapat berkiprah dalam berbagai bidang, antara lain sebagai penyanyi, pemeran tarento atau seiyu. Istilah ini juga dipakai untuk sebagian penyanyi, pencipta lagu berusia muda yang memenuhi persyaratan untuk disebut idola. Nih. Oh. Apa? Di Jepang, kata aidoru mulanya dipakai untuk artis luar negeri. Artis dalam negeri yang populer umumnya disebut star. Oh, star. Bintang. Iya, jadi kita nggak nemuin arti yang benar-benar menggambarkan idol group itu apa ya? Di Wikipedia. Iya, akhirnya kita kembali ke Kompasiana. Apa jadinya? Disinilah letak perbedaannya ya. Ya. Ketika sebuah girl band memulai debutnya, personelnya sudah lolos tahap audisi dan telah melalui sejumlah pelatihan, baik dari segi vokal maupun koreografi. Publik tidak dapat mengikuti proses ini, karena ketika diperkenalkan ke publik, personel girl band ini sudah terlatih. Kalau diibaratkan makanan, udah matang dan siap dikonsumsi. Tidak demikian dengan idol group. Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal, Yasushi Akimoto, prosedur umum AKB48, menjelaskan perbedaan AKB48 dengan girl band K-pop. Jadi gini, AKB48 masih belum komplit, belum sempurna dalam menyanyi atau menari. Mereka belum terlalu bagus. Fans bisa melihat progres mereka dan memberikan dukungan. Jelas Akimoto akhir Desember silam.
Jika diumpamakan sebagai makanan, maka idol group ini belum matang, belum siap dikonsumsi. Anda bisa melihat proses memasaknya sampai jadi matang. Tapi justru karena itulah yang membuat idol group itu lebih terkesan merakyat dan membaur sama fans. Oke, Gitu. jadi girl band adalah sesuatu member yang udah jadi ibaratnya. Jadi jadi pas mereka emang showcase tuh di panggung emang udah sangat bagus gitu. Makanya keren lah pokoknya. Sedangkan idol group adalah masih belajar. Jadi dia tampil di panggung di TV itu kita lihat prosesnya. Dari gitu. proses dia awal pemilihan, terus proses pembelajarannya mereka. Kayak JKT kan ada trainee ya kan. Terus masuk akademi, terus masuk tim. Kita bisa melihat progresnya di situ. Dilihat banyak orang. Ibaratnya disajikan setengah matang lah ibaratnya. Jadi fans bisa menilai. Ya kalau gitu berarti jangan baper dong JKT membernya kalau kita kritik. Karena pengertiannya dari idol group sendiri kan seperti itu. Gitu iya, mungkin yang baper yang salah ngeritik mungkin. Salah ngeritik. Kan? Atau fan-fansnya yang sumbu pendek. Iya, mungkin ngeritiknya malah ngeritik ke hal yang nggak seharusnya dikritik. Kayak kekurangan fisik lah atau apa mungkin kan. Itu emang nggak seharusnya dikritik sih. Tapi kalau ya kritik-kritik untuk memajukan mereka ya bisa diterima. Bisa diterima ya. Seharusnya ya. Iya. Oke. Jadi kita garis bawahi sekali lagi ya. Idol group itu proses di mana member itu apa tadi? Belum matang. Jadi agar fansnya tahu bisa melihat perkembangannya setiap harinya. Gitu. Jadi tidak salah kalau Pan ID untuk pembuatan kontennya selalu memberikan masukan kepada mereka gitu. Oke? Itu yang harus kita tahu ya. Kalau misalnya kita tarik garis dulu waktu awal JKT48, lu pas dengar idol group JKT48 apa sih yang opini lu apa sih terhadap JKT dulu tuh yang awal-awal banget tuh yang masih ada di TV yang nyanyi? Menurut lu kayak gimana tuh? Menurut gua idol group dari JKT yang dulu. Apa sih maksudnya gimana? Ini kan gue pengen tahu nih idol group JKT yang sekarang sama yang dulu nih. Pas awal mulai dulu kan. Oh, maksud gua dulu kan gua masih pandangan awam. Pandangan lu gimana ya? Pandangan lu idol group JKT itu dulu kayak gimana pandangan lu? Dulu gua masih awam gitu kan. Gua berusaha membedakan apa bedanya idol group dengan girl band. Waktu itu ada Cherry Bell, ada Seven Icon ya kan. Yang bisa gua tarik perbedaannya ya. Itu kalau idol group itu dia kayak ada teaternya yang JKT itu. Terus ada voting-votingnya kayak Senbatsu dan lain sebagainya kan. Kalau di girl band tuh nggak ada. Ya gua kira perbedaannya di situ. Di situ. Iya. Ya. Jadi apa ya? Bisa JKT kan punya konsep idol you can meet ya kan. Nah, mungkin perbedaannya di situ kalau dulu gua kira sih. Jadi kita bisa ketemu lah, ada teater lah, ada voting, ada segala macam yang gerben lain tuh nggak ada. Oke. Tadi kan idol group menurut lu kan ya. Kalau menurut gua sendiri adalah opini gua adalah saat dulu yang gua kenal idol group JKT48 itu adalah seorang musisi dan seorang penyanyi, bro. Bukan seorang, segrup musisi dan segrup penyanyi. Sama aja dong kayak girl band. Iya, karena ya mereka saingannya sama-sama nyanyi gitu. Cherry Bell dulu girl band nyanyi, terus JKT nyanyi, bedanya Cherry Bell bagus, JKT gitu kan. Dulu kata idol group tadi masih setengah matang. Oh iya. Girl band udah matang katanya kan. Nggak salah dong. Tapi gitu. Kalau gue lihat dulu bagus loh. Apa? JKT dibandingin sekarang. Enggak, lu narik bagusnya tuh pasti ada perbandingan. Kenapa lu bilang bagus? Iya. Kalau misalnya lu bilang dulu JKT kurang bagus, berarti sekarang bagus. Tapi kalau lu bilang JKT dulu bagus loh, berarti sekarang bagus. Turun. Sekarang bagus mungkin juga. Karena dulu gua ngelihat udah lebih matang kali ya. Ya gua ngelihat kan langsung ada tim J tuh. Pas gua ngidol. Ada tim J lah, terus ada pentolan-pentolannya yang dulu tuh masih semangat-semangat banget sih gua lihat. Ya bagus. Bagus gitu ya. Jadi suasana juga kebangun ya. Kebangun. Oke. Tadi bisa disimpulin jadi idol group JKT48 yang dulu menurut lu adalah yang ada teater, punya event lainnya gitu kan, yang bedain dari girl band. Kalau menurut gua adalah idol group yang dibangun dari lagu, dari nyanyi, dari sekumpulan penyanyi dan sekumpulan
penyanyi. Itu Ya. intinya. Bagus. Oke. Kalau yang sekarang nih idol grup JKT48 yang sekarang menurut lu Ya sama lah. sama? Apa Sama itu kayak bedanya? gimana maksudnya? Konsepnya masih sama. Sama. Iya, apa bedanya? Oke. Kalau menurut gua yang idol group sekarang adalah jadi lebih kental. Kan kalau menurut gua dulu kan berangkat dari nyanyian kan, dari lagu gitu kan. Kalau sekarang menurut gua adalah lebih kental di mana mereka apa ya? Berlalu lalang ngomong sesuatu di YouTube, Bro. Di konten gitu. Mungkin karena pasarnya udah agak bergeser. Ya, kita juga nggak mau mungkiri karena dulu YouTube tidak seramai sekarang kan. Sekarang apapun ke YouTube aja gitu. Cuman yang akhirnya gue bingung adalah bergeser. Dia tuh lebih banyak konten yang apa ya? Dulu nggak gue kira gitu. Dulu kan nyanyi, show dance, nyanyi gitu kan. Nah akhirnya sekarang lebih bergeser, lebih fokus kepada mereka yang bikin konten kayak ngebahas sesuatu yang di luar dari konsep awal idol. Yang idolnya gitu loh. Jadi ngebahas ya oke lah, ngebahas pribadi mereka, ngebahas tentang main games, terus yang kalah ngapain gitu. Nah akhirnya gue bingung apa bedanya sama user TikTok lainnya gitu yang bikin konten atau YouTuber cewek-cewek yang udah emang cantik juga gitu pada umumnya, yang bukan idol group. Yang itu yang gue pertanyakan gitu kan. Jadi gue tuh nggak masalah kalau misalnya kayak sekarang konten lebih banyak ngobrol-ngobrolnya atau membahas sesuatu gitu. Tapi kan akhirnya yang gue tadi taunya JKT48 berawal keberangkatnya tahu darinya nyanyi. Nah sekarang akhirnya gue kayak dipaksa untuk apa ya, menikmati konten sebatas dia ngobrol di depan kamera, ketawa-ketawa gitu. Ya gue sih nggak masalah gitu, gue terima-terima aja. Ya walaupun pas gue ngeliat, gue nggak dengerin apa yang diomonginnya gitu. Paling cuma ngeliat senyumnya doang ya. Dan ketawa-ketawanya seperti seperti itu loh gitu kan. Ya. Apalagi kan sekarang teater tutup. Berarti latihan nggak ada dong? Nggak tahu sih. Bukan nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak tahu ya. Ya mungkin porsinya dikurangin. Mungkin porsinya dikurangin. Akhirnya mereka bikin konten ya demi pemasukan juga, konten di YouTube yang tanpa banyak orang, yaitu dengan kayak ngobrol-ngobrol biasa aja gitu, ya kan? Nah cuman yang gue khawatirkan adalah saat semua ini kembali ke awal nih, jadwal kembali ke awal, virus ibaratnya udah sembuh gitu kan, nanti dari tayangin lagi di TV, balik lagi masuk ke TV, akhirnya gue takutnya adalah member-member yang selama ini bikin konten ngobrol di YouTube nih ya, ya ketawa-ketawa doang ya. Akhirnya takutnya gue tuh, mereka tuh nyaman bro dengan posisi yang mereka selama itu gitu. Apa aku harus kembali latihan dan bernyanyi gitu kan? Gue takutnya ada pemikiran. Iya benar. Seperti itu. Gue udah nyaman di depan YouTube cuman ngebahas yang kurang dalam atau yang biasa aja. Tapi banyak yang like, banyak yang muji gitu kan. Akhirnya bakal banyak zara lainnya nih. Apa nih Zara-Zara nih? yang sudah nyaman dengan apa ya? Nyaman dengan dunia barunya gitu. Kayaknya kan berat ya. Masa gue harus latihan lagi, nyanyi lagi, dance lagi. Gue udah nyaman di YouTube, ngobrol biasa gitu, ketawa-tawa, tapi gue banyak fansnya juga loh. Toh nggak beda juga gue nyanyi sama di YouTube fans gue gitu kan. Pemikiran-pemikiran itu yang mungkin akan tumbuh gitu selama kayak gini gitu. Kecuali emang yang kita tarik lagi kalau misalnya JKT48 bikin konten yang emang balik lagi kayak nyanyi, menggambarkan idol yang sesungguhnya. Ya, kayak nyanyi terus dance practice gitu, kayak bikin lagu-lagu dulu lah kayak River, Yui. Misalnya dipilih 9 orang, gak usah semuanya, 9 orang atau 8 orang ya ngedance mereka dengan lagu itu, dengan pengambilan gambar yang bagus, yang inovatif, yang seperti MV, cuman bedanya ini cuma dance aja. Ya, itu gue yakin lebih bagus daripada mereka hahaha ketawa ngobrol nggak jelas bro, kalau kata gue. Gitu sih. Menurut lu gimana? Ya bagus. Kayak gitu kan? Kayak gitu. Gitu loh, akhirnya karena fans-fans baru juga mungkin mengenal JKT itu bukan dari mereka lagu atau dari perform di panggungnya bro. Jadi tahu JKT, tahu apaan? YouTuber bukan? Wah. Siap. Bener. Ya, jadi lama-kelamaan nanti JKT malah dikenal idol group
YouTuber gitu yang bikin konten-konten gitu kan. Gitu. Jadi dia lebih sering collab sama orang-orang konten kreator di bidang YouTube. Bukan, ya misalnya konten kreator di bidang vlog. Iya, di dibandingin konten kreator di bidang musisi. Iya. Gitu loh maksud gua. Benar. Terus kita apa terus? Inilah what if lah. Bagaimana jika misalnya ini udah reda nih, balik lagi nih JKT. Terus ternyata kayak Gracean atau Desi atau yang lainnya, gue udah nyaman di YouTube nih, gue jadi YouTuber aja deh, nggak jadi apa, grup di member JKT48 gitu, bikin channel sendiri. Kan banyak tuh yang bikin channel. Iya. Udah berapa tuh kira-kira? Banyak lah. Pokoknya mereka semua tuh yang punya channel di YouTube atau yang masuk ke JKT TV udah nyaman jadi YouTuber nih. Menurut lu pengen ngundang siapa bro buat di Pan-Pan ID buat ngajak collabs? Menurut lu aja. Ngundang siapa ya? Maksudnya yang udah bikin konten sekarang nih? Iya, yang udah ada konten sekarang. Kan kayak Briel kan udah bikin konten tuh JKT48 TV. Ya tapi kan dia gak punya channel sendiri. Enggak harus yang punya channel. Pokoknya yang dia pernah merasakan jadi apa ya, konten vlog lah ibaratnya. Siapa ya? Ya Briel lah, si gue lah. Pakai ditanya. Briel. Kenapa Briel? Kan Osi gua. Oh, si lo. Ya tapi kan nanti setelah dia grade kan bukan Osi lagi dong. Tetap mau Briel walaupun dia udah grade. Ini kita ngajak ya ini misalnya yang udah keluar semua lah, mereka keluar gitu yang gue udah nyaman ya di YouTube. Gak usah di JKT lagi lah. Nah, lu mengundang siapa nih? Oh, jadi kita mengundang nih ya? Ya. Tetap Briel. Bucin. Ya lu siapa deh? Kalau gua tahu lah. Oh my Cindy Yuvia. Yuvi. Oh, iya. Gua nggak tahu kenapa. Apa ya? Mungkin dia punya daya tarik sendiri di depan kamera bro dibandingin yang lainnya gitu. Nah. Apalagi kan kita tahu nih kontak bisnisnya Yuvi yang apa namanya? Apa? Udah nggak tahu dong. Oh, iya. Kalau lu mikir. Oh my Cindy Yuvia gitu. Udah tahu kontaknya. Sebenarnya kita tinggal hubungin nih. Cuman belum ada dananya. Oh iya benar. Gitu. Jadi Yuvi mohon bersabar ya, kita sedang nabung untuk mengundang next time gitu. Tapi lu tetap Briel next lah. Kan Briel masih di JKT nih. Jadi setelahnya aja lah. Ya gue nggak mau dia grade juga. Oh, gak mau grade juga ya udah. Aja loh. Pokoknya itu sampein gue bahas. Jadi idol grup sekarang yang gue rasain seperti itu, kayak gitu. Lu ada tambahan? Ya, kayaknya itu aja sih keresahan masyarakat. Ya, mungkin keresahan bukan masyarakat sih. Masih sebenarnya Wota nggak akan selesai ini ya. Mereka ditampilin member di terima-terima aja, senyum-senyum aja. Oh iya, cantik, iya bagus, gitu-itu aja sih. Tapi iya kan sih. Akhirnya kalau orang-orang yang dari awal suka JKT karena perform nyanyinya atau dance-nya, walaupun dibilang idol group setengah mateng gitu kan, tapi ya itu yang menggerakkan kita untuk teriak-teriak nyanyi juga gitu kan, dibandingin konten-konten yang ngobrol sama kepala kuda kan gue bingung gitu kan, apa esensinya gitu. Ini kan dia ngedance nyanyi gitu aja sih kata gue. Udah, ada kesimpulan? Kesimpulan nggak ada? Yang tadi kesimpulannya yang tadi nggak ada. Apalagi? Oke, terima kasih yang udah nonton ngidol kata gue juga ganti. Balik ya, jadi yang belum tahu nih kita ada podcast baru, udah bukan baru sih, udah 3 episode. Jadi namanya Ngidol Sejenak, bisa didengerin di Spotify. Nah, ada lah di playlist di YouTube juga ya, ada kok. Tapi playlist di YouTube biasanya delay bro, soalnya yang diutamakan di Spotify-nya dulu. Oke. Ada beberapa hari di YouTube. Nah, sampai ketemu lagi di Ngobrol Sejenak lainnya yang ngebahas yang lebih tajam lagi lah mungkin ke JKT48 dan Wotanya. Ya, setuju ya? Setuju lah. Jangan lembek lah, ngapain lembek. Oke? Ya. Oke, tutup. Sampai jumpa. Wih.